Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang correspondence analysis. Ada beberapa pokok bahasan, kurang lebih ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah pengenalan. Kita akan membahas tentang definisi, alasan, motivasi, dan kemudian contoh-contoh studi di dalam psikologi yang menggunakan correspondence analysis. Lalu kemudian kita akan melihat ilustrasi bagaimana cara menginterpretasi hasil dari correspondence analysis, dan terakhir ada relevansi correspondence analysis dengan psikologi kritis. Kita mulai dengan definisi correspondence analysis. Correspondence analysis adalah suatu teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis dan membuat visualisasi hubungan antara dua variabel kategorik yang diwujudkan dalam bentuk contingency table. Contingency table itu sendiri adalah sebuah tabel 2 dimensi, terdiri dari baris, kolom, yang setiap selnya menggambarkan hitungan frekuensi partisipan yang memiliki suatu kategori dari variabel pertama dan satu kategori dari variabel kedua. Jadi misalnya, variabel yang pertama adalah pilihan program studi, kemudian variabel kedua adalah jenis kelamin, maka contingency table dalam setiap selnya itu akan berisi berapa banyak mahasiswa berjenis kelamin laki-laki yang memilih program studi psikologi, misalnya. Lalu sel yang berikutnya adalah berapa banyak mahasiswa perempuan yang memilih program studi psikologi. Lalu berikutnya lagi, berapa banyak mahasiswa laki-laki yang memilih program studi teknik, misalnya teknik mesin. Lalu berapa banyak eh, mahasiswa perempuan yang memilih program studi teknik mesin, dan seterusnya. Nah, data seperti ini akan membentuk sebuah contingency table. Correspondence analysis dapat mereduksi dimensi dari set data dengan banyak kolom dan banyak baris. Jadi misalnya ketika saya memiliki lebih dari 2 kategori untuk kolomnya, jadi tidak hanya laki-laki perempuan, tapi misalnya pekerjaan orang tua, begitu yang mungkin banyak apa jenisnya begitu ya. Kemudian untuk barisnya itu adalah pilihan program studi. Atau bahkan misalnya eh, barisnya itu adalah karakteristik individu yang terkait dengan misalnya kepribadian yang menonjol gitu ya. Kemudian eh, barisnya itu adalah apa? Misalnya ekspresi yang ditampilkan gitu atau kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan eh, tujuan hidupnya misalnya. Sehingga mungkin akan jadi sangat banyak ya. Nah, dengan menggunakan teknik ini, correspondence analysis, kita bisa mengurangi banyaknya kolom dan baris tersebut menjadi lebih sedikit. Misalnya ditampilkan dalam 2 dimensi untuk memudahkan interpretasi pola di dalamnya. Nah, mengapa orang kemudian menggunakan correspondence analysis? Alasan yang pertama adalah untuk menemukan pola atau asosiasi antara baris dan kolom dalam contingency table. Nah, dengan menemukan pola ini, kita juga bisa memetakan asosiasi dalam bentuk grafik, sehingga dapat ditunjukkan mana kategori-kategori yang berdekatan satu sama lain. Kemudian correspondence analysis juga dapat menunjukkan kekuatan asosiasinya dalam contingency table. Dua aktivitas ini, yaitu memetakan dan menunjukkan kekuatan asosiasi ini, eh, dimensi dari data kemudian dapat direduksi menjadi 2 atau 3 dimensi.
Reduksi data ini kemudian akan mempermudah dalam mengamati pola dan pengelompokan dalam data. Nah, salah satu kelebihan dari correspondence analysis itu adalah eh, dia dapat digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat nominal atau ordinal. Correspondence analysis ini mirip sekali dengan principal component analysis, hanya saja principal component analysis diterapkan pada variabel-variabel dengan jenis data yang kontinu, sementara correspondence analysis diterapkan pada jenis data yang nominal atau ordinal. Contoh-contoh riset yang dilakukan dalam psikologi yang dapat menggunakan correspondence analysis misalnya adalah riset tentang asosiasi tipe kepribadian, misalnya dengan menggunakan framework-nya Big Five, misalnya neuroticism tinggi, openness rendah, dan seterusnya, dengan jenis media yang disukai untuk mencari informasi mengenai kesehatan. Jadi misalnya apakah orang-orang dengan neuroticism yang tinggi itu cenderung memilih brosur misalnya ya, atau memilih TikTok gitu. Contoh penelitian lain adalah misalnya untuk melihat eh, asosiasi antara tipe gangguan mental yang dialami dengan orang yang kemudian akan dimintai bantuan. Nah, ini misalnya, apakah eh, orang-orang yang mengalami gangguan mental yang cenderung ringan, misalnya sulit berpikir apa fokus gitu ya, atau gelisah gitu, atau mungkin karena sebentar lagi akan ujian, lalu dia merasa gelisah, tidak bisa konsentrasi gitu, cemas gitu ya. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan mental yang cenderung ringan itu lalu biasanya atau kecenderungannya itu akan meminta bantuan pada siapa? Mungkin kalau ringan cenderungnya pada orang dekat misalnya ya, teman gitu atau keluarga. Tetapi kalau yang lebih berat mungkin akan cenderung meminta tolong profesional. Nah, ini kita dapat melihat asosiasi ini dengan menggunakan correspondence analysis. Riset yang lain, misalnya terkait dengan pola asuh orang tua dan asosiasinya dengan perilaku siswa pada usia tertentu. Jadi misalnya, eh, apakah kalau pola asuh orang tua itu bersifat otoritarian, lalu siswa remaja misalnya akan cenderung memiliki perilaku yang disiplin mungkin, atau kalau otoritarian biasanya dikaitkan dengan perilaku yang negatif gitu ya, mungkin malah justru memberontak misalnya begitu. Nah, ini dapat kita lihat dengan melihat menggunakan correspondence analysis. Perilaku yang lain, maksud saya penelitian yang lain, itu misalnya terkait dengan pandangan tentang dunia atau worldview dengan perilaku mencintai lingkungan. Misalnya apakah mereka yang memiliki pandangan egalitarian gitu ya, maka perilakunya cenderung seperti apa? Apakah cenderung perilaku yang memelihara lingkungan atau cenderung tidak peduli misalnya gitu ya. Yang terakhir, contoh terakhir adalah penelitian mengenai visibilitas akses fasilitas kesehatan dengan kelas sosial yang beragam. Nah, menggunakan riset ini lalu kita bisa melihat apakah ada pemerataan akses fasilitas kesehatan. Jadi apakah mereka yang tergolong berasal dari kelas sosial bawah itu dapat mengakses fasilitas kesehatan yang sangat baik gitu ya, atau terjadi disparitas gitu, kesenjangan antara mereka yang kelas sosialnya rendah dengan kelas sosial tinggi dalam mengakses fasilitas kesehatan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana eh, hasil dari correspondence analysis dan bagaimana cara menginterpretasinya. Cara-cara untuk melakukan correspondence analysis dengan software tertentu itu akan dijelaskan dalam video yang berbeda. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu menjelaskan tentang data yang dianalisis.
Jadi data ini berasal dari sebuah survei yang menanyakan pertanyaan ini. Jadi menurut Anda, apa alasan yang dapat membuat pasangan ragu untuk memiliki anak? Jawaban-jawaban partisipan kemudian di-coding dan alasan-alasan yang dirasa mirip kemudian dijadikan menjadi satu kategori, lalu dihitung jumlah orang yang memberikan jawaban seperti itu. Partisipan yang memberikan lebih dari satu alasan, itu kemudian dikelompokkan dalam lebih dari satu kategori jawaban. Kemudian, sebuah contingency table disusun dengan baris sebagai alasan-alasan yang dikemukakan partisipan. Sementara kolom itu menggambarkan latar belakang partisipan. Dalam hal ini adalah pendidikan dan usia. Nah, ini adalah contingency table-nya. Jadi misalnya, alasan eh, untuk tidak memiliki anak, gitu ya. Yang pertama adalah uang, misalnya, lalu masa depan, gitu ya, dan seterusnya hingga kesehatan. Ini adalah alasan-alasannya. Kemudian karakteristik eh, orangnya itu adalah misalnya pendidikan, jadi tidak lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, sarjana, lalu usianya di bawah 30 sampai 50, dan usia di atas 50. Hasil yang pertama dilihat itu adalah ini, untuk menentukan banyaknya dimensi yang dapat dicermati. Jadi tahap yang pertama kita melihat berapa banyak dimensi yang perlu dicermati dalam mengamati hasil analisis. Keputusan ini tentu saja bervariasi tergantung dari pertimbangan peneliti, ya, terkait dengan seberapa besar variasi dari baris dan kolom yang kemudian ingin atau dianggap mencukupi untuk diwakilkan oleh dimensi. Jadi dalam tabel ini kita bisa melihat misalnya jika kita hanya mengekstrak satu dimensi saja menggunakan satu dimensi, maka banyaknya varian dari data yang dapat dijelaskan oleh dimensi ini hanya sekitar 46%. Kalau kita mengekstrak dua dimensi menjadi 62,6, kalau tiga dimensi menjadi 76,8%, dan seterusnya. Tentu saja semakin banyak dimensi yang kita gunakan, itu akan mencakup persentase varian yang makin besar. Hanya saja perlu diingat bahwa semakin banyak dimensi yang kita gunakan, maka semakin kompleks menjelaskan hubungan antar dimensi dan hubungan antara baris kolom dengan masing-masing dimensi. Oleh karena itu, pertimbangan terkait dengan kemudahan dalam melakukan analisis atau kemudahan dalam melakukan interpretasi dan banyaknya persentase varian yang dapat dijelaskan itu menjadi semacam tarikan satu sama lain. Nah, dalam contoh ini kita hanya menggunakan dua saja untuk mempermudah proses presentasinya, yaitu dimensi 1 dan 2, sehingga kita akan mencakup sekitar 62,6% varian dari variasi yang ada di dalam data. Nah, ini adalah dimensi yang pertama, lalu kita berusaha untuk memaknai dimensi ini dengan cara melihat kontribusi dari setiap kategori. Dan karena kita memiliki kategori pada baris dan kolom, maka kita juga akan melihat bagaimana pemaknaan dimensi ini untuk baris dan kolom. Jadi misalnya kita lihat untuk dimensi yang pertama, untuk baris, kata-kata seperti heart, unemployment, egoism, gitu ya, itu memiliki kontribusi atau berkorelasi negatif dengan dimensi yang pertama. Sementara disagreement, world, circumstances itu memiliki korelasi yang positif dengan dimensi yang pertama ini. Nah, menggunakan ini lalu kita misalnya bisa menginterpretasi dimensi ini sebagai dimensi yang menggambarkan dua titik polar, gitu ya, dari yang menggambarkan hardship. Hardship itu kesulitan, tekanan hidup, gitu ya, yang bersifat sosial psikologis,
gitu ya, misalnya world disagreement, future economic, gitu ya, atau fear, gitu ya. Kemudian apa polar yang lainnya itu adalah polar yang terkait dengan eh, hardship yang terkait dengan fisik atau finansial. Nah, misalnya kita bisa lihat unemployment, egoism, health, gitu ya. Itu hal-hal yang sifatnya fisik. Sementara yang satunya bersifat psikologis atau sosial. Terkait dengan kolom, maka dimensi pertama ini bisa kita lihat misalnya kata 30 high school diploma, gitu ya, itu apa terkait erat dengan usia, kemudaan, gitu ya. Sementara more than 50 gitu, itu terkait dengan usia yang lebih tua. Gitu. Nah, ini adalah dimensi yang kedua. Silakan videonya di-pause, lalu kemudian mencoba untuk menginterpretasi ini, bisa didiskusikan juga, kira-kira seperti apa itu, atau bagaimana cara menginterpretasi dimensi kedua ini. Oke, nah interpretasi saya sendiri itu misalnya untuk yang baris, eh, kita bisa lihat misalnya kata to live, world, comfort, gitu ya, itu memiliki kontribusi yang positif, sehingga ini mungkin alasan-alasan yang bersifat abstrak, global, gitu. Sementara kontribusi negatifnya itu diberikan oleh finances, work, gitu ya, hal-hal yang sifatnya konkret. Jadi dimensi yang kedua ini untuk variabel baris itu tampaknya itu menggambarkan tentang cakupan atau scope dari permasalahan. Jadi yang sifatnya konkret, real, ada di depan mata, dengan yang sifatnya global, abstrak, gitu. Untuk variabel kolomnya, kategori yang berada di kolom, kontribusi yang positif, misalnya kita bisa lihat di university, high school diploma, gitu ya. Sementara yang eh, apa negatif itu di unqualified, misalnya. Sehingga kita bisa melihat tampaknya dimensi ini berbicara tentang pendidikan, dari yang pendidikan rendah, unqualified, sampai ke pendidikan tinggi. Nah, berikutnya yang kita interpretasi adalah grafik. Jadi setelah correspondence analysis dapat menemukan dimensi, dalam hal ini ada dua dimensi gitu ya yang digunakan, lalu correspondence analysis akan menggambarkan atau menampilkan grafik eh, seperti ini. Ini adalah grafik yang pertama, dia menggambarkan variabel atau kategori-kategori yang ada di dalam baris. Jadi misalnya kita bisa lihat di kiri atas gitu ya, itu cenderung ada egoism, health, to live. Sementara kanan atas itu ada world, economic, circumstances, disagreement, fear gitu ya. Kemudian yang di kiri bawah itu di situ ada hard work gitu ya, unemployment gitu. Sementara yang kanan bawah future ada ya fear, disagreement, tapi itu sepertinya tampaknya lebih ke kuadran yang eh, kanan atas. Nah, bagaimana kita menginterpretasinya? Misalnya di kuadran kiri atas, to live, egoism, health, ini sepertinya alasan-alasan yang terkait dengan alasan personal yang sifatnya eksistensial, hidup gitu ya, health gitu, kesehatan gitu. Sementara kanan atas itu sifatnya atau tampaknya merupakan alasan-alasan yang bersifat eksternal, world economic dan cenderung global gitu ya. Sementara kiri bawah itu merupakan menunjukkan alasan-alasan yang sifatnya lebih ke hal-hal kondisi ekonomi saat ini, praktis, pragmatis gitu ya. Unemployment, employment, housing, hard work gitu. Sementara kanan bawah itu alasan yang tampaknya lebih bersifat psikologis. Representasi grafik berikutnya itu adalah representasi grafik untuk variabel yang terletak pada kolom. Misalnya di kuadran pertama yaitu kiri atas,
itu di situ ada more 50, maksudnya lebih dari 50 tahun. Nah, ini tampaknya bicara tentang usia, gitu ya, usia yang tua. Sementara di kanan atas itu di sana ada university dan high school diploma. Ini artinya menggambarkan kuadran ini adalah kuadran yang menggambarkan pendidikan tinggi. Kemudian di kiri bawah itu unqualified CEP, gitu ya. CEP itu sepertinya pendidikan apa yang dasar gitu. Nah, melihat ini lalu kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa kuadran ini adalah kuadran yang berbicara tentang pendidikan rendah. Jadi berlawanan dengan yang university dan high school, ya. Kemudian yang terakhir di kanan bawah itu kita bisa melihat BEPC dan 30. Nah, ini sepertinya tampaknya menggambarkan usia yang muda. Ini berlawanan dengan kuadran yang pertama, yaitu usia yang lebih tua. Oke, nah ini adalah gambarannya tanpa secara teks. Nah, kita juga dapat menggabungkan kedua variabel ini menjadi satu grafik. Ini adalah tampilan grafiknya. Dengan melihat ini, lalu kita bisa melihat asosiasi terkait dengan misalnya siapa orang-orang atau karakteristik orang-orang seperti apa yang cenderung memiliki atau menampilkan alasan-alasan yang terkait dengan hal yang sifatnya global misalnya atau hal yang sifatnya praktis. Misalnya pada kiri atas, skuadran yang pertama. Orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk memberikan alasan yang terkait dengan health, egoism, to live, gitu ya, hal-hal yang sifatnya eksistensial gitu. Ini sering dikemukakan dalam data ini ya, sering dikemukakan oleh mereka yang berusia tua, lebih dari 50 tahun. Dengan melihat kuadran kanan atas, lalu kita bisa melihat bahwa mereka yang menggunakan atau mencetuskan alasan-alasan terkait dengan hal yang sifatnya global, sifatnya eksternal begitu, itu cenderung dikemukakan oleh mereka yang berasal dari pendidikan yang cenderung tinggi. Sementara kalau kita melihat kiri bawah, orang-orang dengan pendidikan yang rendah itu cenderung untuk memberikan alasan-alasan yang terkait dengan kesulitan, hambatan, gitu ya, atau situasi yang sifatnya praktis, ekonomi, misalnya housing, gitu ya, rumah, pekerjaan, eh, lalu kesulitan, gitu ya, kesulitan-kesulitan sehari-hari. Lalu yang terakhir kanan bawah, kita bisa melihat mereka yang muda itu cenderung memberikan alasan-alasan yang terkait dengan future, terkait dengan masa depan, ya, ya mungkin bisa di eh, mas apa cukup masuk akal gitu ya mereka yang masih muda lalu bicara tentang nanti masa depannya bagaimana gitu. Sementara kalau mereka yang lebih tua begitu mungkin mereka lebih berpikir tentang kondisi saya eh, saat ini terkait dengan kesehatan begitu ya. Lalu kehidupan saya saat ini. Oke. Nah, ini adalah gambarannya secara mungkin lebih detail begitu ya, dapat dilihat. Itu kurang lebih interpretasi dari hasil analisis yang diperoleh menggunakan correspondence analysis. Nah, mungkin muncul pertanyaan bagaimana seandainya kita memiliki lebih dari dua variabel kategori. Jadi misalnya tidak hanya kolom dan baris, tapi kita punya satu lagi, gitu ya, atau bahkan dua lagi, atau bahkan lima lagi. Nah, jika kita menghadapi situasi tersebut, maka kita dapat menggunakan analisis yang disebut dengan uh, multiple correspondence analysis. Artinya, correspondence analysis yang melibatkan lebih dari dua variabel kategori. Dalam hal ini, MCA itu menjadi sangat mirip seperti PCA, tetapi melibatkan variabel kategori.
Ya, sementara BCM melibatkan variabel kontinum. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana correspondence analysis ini dapat dilakukan untuk mendukung riset-riset dalam kerangka psikologi kritis. Misalnya, correspondence analysis dapat digunakan untuk mengungkap ketidaksetaraan yang bersifat sistemik. Contohnya tadi ya, misalnya kalau tadi kita bisa melihat mereka yang berasal dari apa pendidikan yang rendah itu cenderung memberikan alasan-alasan terkait dengan pekerjaan, unemployment gitu ya, lalu housing. Nah, ini artinya kita bisa menggunakan ini misalnya untuk melihat status ekonomi sosial sebagai variabel kategoriknya dan kemudian akses pada pendidikan pada variabel sebagai variabel kategorik yang lain. Lalu melihat apakah mereka yang berasal dari status ekonomi sosial yang rendah itu memiliki permasalahan akses terkait dengan pendidikan tinggi misalnya gitu ya. Apakah mereka yang eh, berasal dari status ekonomi sosial yang rendah cenderung hanya dapat memiliki akses pada misalnya pendidikan-pendidikan yang atau sekolah-sekolah yang ya mungkin biasa-biasa saja atau bahkan cenderung sekolah yang agak terabaikan begitu. Sementara akses pada sekolah-sekolah favorit itu cenderung dimiliki oleh mereka yang berasal dari status ekonomi sosial tinggi. Contoh lain misalnya penggunaan CA ini dalam psikologi kritis adalah mengungkap makna yang ditangkap atau dimiliki kelompok marginal mengenai suatu kebijakan atau isu dengan melihat bagaimana satu isu terkait, misalnya kesetaraan ekonomi, dengan variabel lain. Nah, ini dapat dilakukan melalui serangkaian wawancara, lalu kemudian coding hasil wawancara. Misalnya, correspondence analysis ini merupakan salah satu tools utama yang saya tahu ya di dalam riset-riset terkait dengan representasi sosial. Yang ketiga, itu adalah menggali atau membongkar pandangan umum tentang suatu isu dengan tujuan dekonstruksi. Jadi misalnya, eh, pandangan umum orang-orang terkait dengan aktivitas sosial yang dikaitkan dengan apa status ekonomi sosial, ya. Jadi misalnya ada pandangan bahwa mereka yang berasal dari status ekonomi sosial tinggi itu cenderung mengurung diri, begitu ya, cenderung tidak kenal tetangganya, misalnya. Itu apakah itu terjadi atau enggak, beneran terjadi atau enggak, gitu ya. Atau misalnya lagi eh, kita sempat mendengar atau sempat menjadi isu ketika eh, kelompok homoseksual misalnya itu dianggap sebagai kelompok yang cenderung memiliki gangguan mental, gitu ya. Nah, ini dapat dilihat, gitu ya, dibongkar dengan menggunakan correspondence analysis dengan menggabungkan variabel apa orientasi seksual ini dengan yang bersifat kategorik, misalnya yang homoseksual, lalu kemudian heteroseksual, mungkin biseksual, mungkin ada yang lain lagi selain itu, dengan apa kategori gangguan mental. Lalu yang terakhir adalah menggali atau mengidentifikasi isu-isu terkait dengan interseksionalisme. Ya, misalnya contohnya tadi ya, dalam contoh tadi itu misalnya ada usia dan pendidikan. Nah, itu ternyata mereka memiliki interseksi gitu ya, berkaitan dengan alasan untuk tidak memiliki anak. Nah, mungkin kita juga dapat melihat intersection ini dalam isu-isu lain, gitu ya. Lagi-lagi misalnya isu tentang eh, akses pada pendidikan atau akses terhadap eh, instrumen-instrumen kesejahteraan, gitu ya. Misalnya dalam beberapa riset yang dilakukan di India itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berasal dari status ekonomi sosial yang rendah itu cenderung sulit untuk mendapatkan hutang atau untuk memperoleh pinjaman.
dari bank atau dari institusi keuangan lain gitu ya, yang sebetulnya bisa digunakan untuk misalnya menjadi modal usaha mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, karena mereka tidak punya akses ini, lalu kondisi mereka ya begitu-begitu aja itu, nggak meningkat. Nah, itu kurang lebih beberapa gagasan mengenai eh, pemanfaatan correspondence analysis dalam psikologi kritis. Tentu saja saya sangat senang kalau teman-teman dapat memberikan ide atau gagasan lain yang mungkin bisa dilakukan di dalam atau menggunakan correspondence analysis. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Kita berjumpa lagi di video yang berikutnya.